Dek, ini Mbak Nay. Selamat ulang tahun ya. Tapi maaf, Mbak ngucapinnya cuma lewat voice note. Em, em, Soalnya kamu nggak bisa ditelepon. Semoga kamu suka ya sama hadiah yang Mbak kasih. Soalnya Mbak Nay tahu kalau kamu udah lama banget kan pengen kado ini. Jadi Mbak hadiahin kamu apa yang benar-benar kamu cari. Hmm, Adek, sorry ya kalau tadi Mbak Nay kedengarannya aneh. Karena Mbak bilang Mbak udah tahu lama kalau kamu kepingin banget sama barang itu. Tapi Mbak janji kok, Mbak Mbak nggak stalking kamu kok, beneran. Mbak ya cuma lihat aja uh, postingan story kamu, jadi kayaknya Mbak tahu dari situ. Iya, beneran Mbak nggak stalking IG kamu, nggak stalking um, story WA kamu juga, FB kamu juga. Mbak nggak stalking dari situ kok, beneran janji. um, um, tapi Mbak Nay cuma pingin kalau kado hadiah dari Mbak Nay itu adalah hadiah yang paling istimewa yang diberikan ke kamu dibanding kado dari teman-teman kamu atau orang tua kamu mungkin. Adik, kamu di mana ya? Em, udah 1 jam aku kirim voice note, tapi kenapa nggak dibuka ya? Kok aku telepon kamu juga nggak diangkat, kamunya nggak balas juga. Mbak jadi khawatir banget sama kamu sayang. Nggak, maksudnya Mbak Nay cuma pengen nanyain kamu di mana. Terus kenapa nggak diangkat gitu telepon atau WA dari Mbak? VN Mbak juga nggak kamu balas deh. Terus kamu udah sampai rumah belum? Kamu kamu kalau udah pulang sampai rumah, kamu pulang sama siapa? Mm, kamu kamu nggak kenapa-kenapa kan, Dek? Hah? Please dong, kamu kabarin aku. Jangan kayak gini. Mbak khawatir banget sama kamu, Dek. Kalau misalnya kamu udah sampai rumah, please ya kabarin Mbak. Mbak khawatir banget. Mbak Mbak takut aja kalau kamu belum sampai rumah, terus kamu kenapa-napa nanti. Ya, kalau kamu buka VN ini dan kamu udah sampai rumah, please kabarin Mbak ya. Dek,
kamu belum balas-balas sih? Eh, VN-nya Mbak, chatnya Mbak, bahkan kamu nggak angkat teleponnya Mbak loh. Dek, kamu kemana? Dek, apa kamu marah sama Mbak ya? Dek, please, balas dong. Hmm, Dek, kamu nggak mikir aneh-aneh kan soal Mbak? Mbak, Mbak kayak gini beneran khawatir sama kamu. Mbak takut kamu kenapa-napa, Dek. Oh, jujur aja Mbak, dari tadi tuh udah udah panik banget kamu kenapa-napa. Mbak takut orang orang yang Mbak sayang jadi kena hmm, aduh gimana ya. Em, aduh Mbak Mbak bingung bilangnya kayak gimana. Tapi Mbak sebenarnya Mbak sebenarnya itu eh, em, perhatiin kamu banget karena em, aduh Mbak jadi gugup ngomongnya. Gimana ya bilangnya deh, soalnya kamu orang 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 favoritnya Mbak, dan Mbak Mbak cuma pengen semua yang terbaik buat kamu, jadinya Mbak perhatiin kamu banget deh. Please kamu jangan mikir yang aneh-aneh ya. Eh, Maaf banget kalau Mbak banyak spam VN ke kamu kayak gini. Mm, Mbak gak bermaksud apa-apa kok sebenarnya. Mbak cuma ya sayang aja ke kamu deh gitu. Please ya, balas balas chat atau VN nya Mbak ya, atau angkat telepon gitu, VN nya teleponnya Mbak atau VN nya Mbak ya. Dek, ini Mbak tadi Mbak sempat tanya-tanya sama anak-anak yang masih ada di kampus, ngelihat kamu apa enggak. Terus kata mereka kamu tadi terakhir dilihat kamu jalan bareng sama sama Cynthia ya. Kok kamu maunya sih pulang bareng sama Cynthia? Kamu tahu nggak sih deh, Cynthia itu gosipnya di kampus kayak gimana? Cynthia itu playgirl banget. Dia suka mainin cowok. Terus kenapa kamu malah pulang sama Cynthia sih? Kan jangan sampai gitu, jangan sampai kamu deket sama Cynthia. Cynthia itu kayak nggak baik banget. Dia suka mainin cowok. Dan tahu nggak sih, dia Cynthia itu katanya dia itu peliharaan om tahu nggak. Eh, Jauh-jauh deh kamu dari Cynthia ya. Jangan sampai kamu kamu kena efek negatifnya dari Cynthia gitu. Nggak usah, kamu nggak usah deket-deket sama Cynthia. Cynthia itu nggak baik banget. Bahkan dulu ada kabar kalau Cynthia itu pernah 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 jadi itulah cewek nggak benar. Jangan sampai kamu deket sama Cynthia dek. Lagian kan aduh, Mbak tuh eman-eman banget kalau kamu tuh deket sama Cynthia. Ya kan, mending lebih baik kamu deketnya sama Mbak aja. Mbak bakal jagain kamu gitu. Ih, kamu tuh aduh, Mbak takut
banget tau nggak kalau kamu tuh nanti kena efek negatifnya sama Cynthia. Lebih baik kamu tuh sama Mbak aja. Sama Mbak tuh lebih peduli daripada orang lain. Mbak lebih peduli sama kamu, Dek. Please ya, kalau kamu dengar voice note ini, balas deh. Balas VN-nya Mbak, balas chatnya Mbak, terima teleponnya Mbak gitu. Mbak tuh khawatir banget. Kamu tuh juga di mana gitu loh, kenapa nggak ada kabar sama sekali sih? Ah, dia tuh kenapa sih? Kenapa nggak bilang sama aku aja gitu loh? Kenapa harus orang lain? Aku kan benci banget kalau dia dekat sama orang lain kayak gini. Halo dek, Em, tadi katanya Nana kamu sama Cynthia ke toko alat tulis ya? Kamu ngapain sama dia ke sana? Kamu kalau butuh apa-apa tuh bilang aja ke Mbak. Mbak bakal temenin kamu nyari, nggak perlu orang lain. Minta minta kayak gitu. Kamu nggak perlu minta si Cynthia buat nemenin kamu kan? Kan ada Mbak. Kenapa kamu nggak bilang sih sama Mbak aja? Biar Mbak temenin kamu ke toko alat tulis, Dek. Kan Ade tahu sendiri kalau kalau Mbak selama ini selalu ada buat kamu. Gak ada yang bisa ngertiin kamu selain Mbak, Dek. Ya meskipun kita cuma temen ya, tapi tapi Mbak itu bakal selalu ada buat kamu, Dek. Ayolah please, Dek, angkat teleponnya Mbak ya, balas chatnya Mbak. Dek, sumpah ya, Mbak nggak bisa kamu kayak giniin. Mbak udah khawatir banget tau nggak sama kamu. Mbak nunggu kabar kamu tuh dari tadi, Dek. Tapi kenapa kamu tuh nggak angkat-angkat? Dan kamu juga nggak respon chat atau VN Mbak sama sekali, Dek. Kalau kamu kayak gini terus, Mbak bisa-bisa ambil langkah ekstrim, Dek. Mbak pengen banget kayak ngecek ngecek di rumah kamu langsung gitu. Kalau kamu beneran gak balas, nanti ini Mbak samperin kamu ke rumahmu. Serius, Mbak tuh khawatir banget deh. Takut kamu kenapa-napa. Mbak tuh serius, Mbak gak pernah kayak gini sebelumnya ya. Mbak tuh bukan tipe-tipe orang yang kayak gini. Tapi Mbak tahu kalau Cynthia itu ngincer kamu, dan Mbak tahu kalau Cynthia tuh bukan anak-anak yang bener gitu, bukan cewek yang bener. Sedangkan kamu ini kan anak baik-baik, polos. Mbak gak mau kalau kamu tuh sampai dimacem-macemin sama dia, Dek. Mbak takut kalau kamu diapa-apain sama Cynthia. Pokoknya ya, Dek, Mbak ini udah ada di mobil. Dan kalau sampai 10 atau 15 menit lagi kamu gak bales, Mbak beneran samperin kamu ke rumah kamu atau ke kosan kamu, ke apartemen kamu. Mbak bakal samperin ke sana. Sumpah ya, Dek, ini beneran Mbak nggak habis pikir sama kamu, sayang. Kenapa kamu nggak angkat telepon dari aku sih, sayang? Aku tuh khawatir banget tau nggak sama kamu. Please, Dek, angkat angkat telepon dari aku, sayang. Aku nggak bisa dikayak giniin sama kamu. Mbak nggak bisa dikayak giniin sama kamu. Awas aja ya, Dek, ya, kalau sampai kamu ya, sayang, kamu bukannya langsung pulang ke rumah tapi malah berduaan sama Cynthia. Mbak gak bisa. Mau gak mau, Mbak harus kasih pelajaran buat kamu ya, sayangnya. Mbak gak bisa diginiin, apalagi menyangkut kamu, sayang. Mbak gak bisa. Mbak gak akan bisa ngelepasin kamu, sayang.
Aku nggak bisa beneran. Aku udah nggak tahan. Sayang, kamu tahu nggak? Di tanganku ada jaket yang kamu pinjemin buat aku. Di sini ada bau kamu yang sangat harum. Aku nggak sanggup menyimpan perasaan ini lebih lama ke kamu. Habis ini Mbak bakal datang ke rumah kamu ya sayang ya. Dan malam ini bakal menjadi malam terindah yang gak akan pernah kamu lupakan. Mbak akan menjadi orang pertama yang akan ngedengerin desahan kamu, desahan manis kamu. Dan Mbak juga akan mendengar mungkin rintihan-rintihan tangis kamu. Karena malam ini Mbak akan pelan-pelan sama kamu. Wangi banget kamu sayang. Tapi Mbak yakin kalau kamu lama-lama bakal ketagihan. Kamu juga bakal nurutin Mbak. Kamu bakal jadi milik Mbak selamanya. Tunggu ya sayang. Tunggu aku. Aku akan menjemput kamu sayang. Adek, adek, dek kamu di dalam kan? Mbak tahu kamu di dalam dek. Mbak dobrak pintunya ya. Penasaran ya sama lanjutannya? Part 2-nya ada di Gangna ya. Linknya ada di deskripsi di bawah.